Kita fokusnya ke laporan keuangan. Nah, tapi sebelum itu saya pengen memperkenalkan yang namanya akuntansi terlebih dahulu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kalau akuntansi itu ada 4 hal, ada 4 prosesnya. Yang pertama itu mengidentifikasi. Nah, identifikasi itu apa ya? Identifikasi itu kita melihat transaksi mana yang boleh dicatat, transaksi mana yang perlu dicatat, ya, transaksi yang perlu dicatat. Contohnya misalnya, Bapak Ibu nggak sengaja ketemu sama supplier yang biasanya nyetok barang dagangannya Bapak Ibu, misalnya ini barang dagang ya, bukan yang bikin sendiri ya. Kemudian karena ketemu sekalian, mumpung ingat, Pak besok saya mau beli ya Garutnya gitu ya misalnya ya, mau beli Garutnya. Kalau baru ngobrol-ngobrol, kira-kira perlu dicatat nggak Bapak Ibu? Kalau baru ngobrol-ngobrol perlu dicatat nggak? Ya Perlu, perlu. perlu, Bu. Nah, Perlu. Kalau baru dicatat kalau baru ngobrol sudah boleh dicatat? Perlu. iya, nanti nomor WA-nya itu, nomor HP. Oh, dicatat nomor WA-nya. Iya. Ini dicatat nomor WA-nya, nggih. Perlu. Kalau dicatat di penerimaan dan pengeluaran kas, Bapak Ibu, kira-kira perlu nggak? Belum. Belum. Belum, alhamdulillah. Jadi sudah paham ya. Jadi saat identifikasi ini kita harus tahu mana yang perlu dicatat di buku, mana yang perlu dicatat nanti di catatan pribadi kita ya, misalnya nomor WA-nya atau kapan kita mau order gitu ya. Nah, tapi belum bisa dimasukkan ke penerimaan dan pengeluaran kas atau belum bisa dimasukkan di jurnal kita ya. Jadi kalau sudah kasih DP ini harus dicatat ya. Tapi kalau belum ada DP baru ngobrol-ngobrol aja ya, itu tidak perlu dicatat. Jadi artinya kesimpulannya saat di proses identifikasi ini kita harus tahu transaksi mana yang bernilai ekonomis. Ya, kalau sudah ada hubungannya dengan uang-uang maka perlu dicatat di buku kita, buku besar kita, buku kas kita ya. Jadi itu proses yang pertama. Proses yang kedua adalah mengukur ya. Mengukur itu berapa sih nilainya? Berapa angkanya? Jadi contohnya misalnya belanja untuk bahan kain untuk bikin tas. Belanja kain untuk tas. Nah, yang kita catat di buku kita untuk nilai kain ya, untuk nilai kain bahan tas itu bukan hanya harga dari kainnya saja nih Bapak Ibu nggih. Jadi yang dicatat bukan hanya harga kain tapi ongkos bensin itu boleh Bapak Ibu catat sebagai nilai kain. Ya. Jadi biaya-biaya yang menyertai misalnya belinya online lewat Shopee, bahannya dari supplier lewat Shopee. Ongkirnya boleh dianggap sebagai sebagai nilai dari kain tersebut. Ya, betul Bu Vika. Jadi kita akan memasukkan ongkir itu tadi sebagai nilai dari kain ya. Biaya bahan baku plus ongkir masuk dalam catatan pengeluaran. Ya, betul. Jadi dimasukkan ke catatan pengeluaran dan dianggap sebagai harga pokok dari kain tersebut. Ya. Jadi itu adalah harga pokoknya dari kain tersebut. Ya. Jadi nilai kainnya nggak cuma nilai harga pembelian, tapi juga ongkirnya, termasuk ongkirnya. Itu yang dimaksud pengukuran. Jadi saat nanti kita membuat jurnal, tadi kan ada yang bilang kalau akuntansi itu hubungannya debit dan kredit ya. Nah, saat kita mendebet dan mengkredit, itu nilainya nggak hanya nilai kainnya saja, tapi juga nilai dari ongkirnya. Dimasukkan ke situ. Misalnya beli kain secara tunai. Jadi kan kain, ya kan, kain sebagai persediaan bahan bakunya kita bertambah, kemudian kas kita berkurang. Senilai berapa? Senilai total dari biaya bahan bakunya, biaya kainnya, plus ongkir. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi dicatat biaya-biaya yang menyertai. Kemudian yang berikutnya setelah diukur dicatat ini, dicatat pada debit dan kredit itu tadi. Nah, hari ini kalau kita belajar lagi mendebit dan mengkredit itu sepertinya masih terlalu panjang ya Bapak Ibu. Saya hari ini akan memperkenalkan laporan keuangannya.
Kalau jasa tukang angkut barang juga masuk harga bahan baku ya Bu Rizka? Betul ya, biaya-biaya yang menyertai silahkan dimasukkan dalam biaya bahan bakunya. Ya, biaya bahan baku sampai dengan ready bisa dipakai itu adalah biaya bahan baku. Betul Bu Dewi ya. Jadi kemudian kalau sudah diukur tadi ditentukan nilainya, kemudian dicatat dalam jurnal, menjurnal ini debit dan kredit. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan, kita akan belajar sendiri khusus untuk debit dan kredit nih Bapak Ibu. Ini nanti kalau diajarin sekarang saya takut nanti terlalu banyak. Kira-kira mau belajar sekarang atau di pertemuan berikutnya Bapak Ibu debit kredit? Pak Martin ketawa ini. Kita belajar tentang laporan keuangannya dulu nggih Bapak Ibu nggih. Kita lihat dulu nggih. Nah, laporan keuangan dulu perlu itu. Ya, oke. Nanti belajar mencatatnya kita bisa meng-hire orang dari lulusan D3 akuntansi misalnya atau dari SMK, monggo ya. Nah, kita perlu tahu dulu laporan keuangannya dulu ini. Setelah mencatat, membuat laporan, nggih. Laporannya ada beberapa. Ini saya tunjukkan laporannya itu ada 5 jenis sebenarnya ya. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu nih manfaatnya kalau sudah bikin itu tadi, kalau sudah melakukan akuntansi, ini manfaatnya tuh ada beberapa. Nah, yang pertama ini sebenarnya tadi sudah disampaikan semua oleh Bapak Ibu ya, mengetahui kondisi keuangan misalnya. Jadi kalau kita sudah punya laporan laba rugi, ada laba sama ruginya ya, ada pendapatan, beban, kita jadi tahu kondisi keuangan kita gimana. Apakah sudah sehat, apakah sekarang lagi laba atau sekarang lagi rugi ya. Ini kita jadi bisa tahu ya. Kemudian saat saya mau buka chatnya dulu. Untuk pencatatan enak langsung praktek. Ada soal gitu enak pas offline. Nah ya nanti kalau pas waktu offline kalau sudah PPKM-nya sudah berakhir, kemudian kita punya kesempatan kita bisa ketemu offline ya Bapak Ibu nggih. Kalau pencatatan jurnal itu enak offline memang. Betul. Oke, setuju Bu Vika. Ya. Ini kita sekarang belajar dulu, kita kenalan dulu dengan akuntansinya, dengan laporan keuangannya nggih. Jadi kita tahu kondisi kalau udah punya pencatatan, kita tahu kondisi keuangan, kita tahu berapa aset kita, berapa utang kita, berapa modalnya. Kemudian kita juga bisa lihat trennya tuh kayak apa sih, kayak tadi disampaikan Bu Mintorawati. Kita jadi tahu penjualan itu naik atau turun, itu kita review laporan keuangannya. Kalau sudah direview kita jadi tahu, oh ternyata penjualan bulan kemarin turun. Oh itu ternyata karena PPKM, ya wajar gitu ya, kita nggak bisa langsung datang ke customer misalnya. Kemudian naik kenapa? Kita harus tahu penyebabnya apa. Sehingga kalau kita tahu penyebabnya, ini nanti kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi memang laporan keuangan ini bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan ya. Jadi kita tahu kalau udah tahu laba ya kita jadi bisa mengambil keputusan wah ini bisa dipakai untuk meningkatkan nih produksinya karena ternyata pasarnya juga masih minta ya. Demand dari pasar, permintaan dari pasar itu masih tinggi. Jadi kita bisa tambahkan di situ. Nah, terakhir, manfaat dari akuntansi ini memudahkan menghitung pajak. Kalau kata DJP, ini orang bijak itu taat bayar pajak gitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi jangan lupa juga bayar pajaknya. Ini alhamdulillah selama pandemi pemerintah sudah mengeluarkan insentif ditanggung pemerintah. Jadi pajaknya Bapak Ibu yang 0,5% itu ditanggung sama pemerintah. Ada caranya, nanti kita belajar sendiri boleh tentang pajak-pajak ini ya. Tapi di kesempatan yang lain nanti terkait menghitung pajak ini. Nah, oke. Nah, ini tadi laporan keuangannya ternyata ada beberapa, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi yang masih penerimaan dan pengeluaran kas, ini Bapak Ibu saya kenalkan dengan beberapa laporan keuangan yang harus dibuat oleh Bapak Ibu sebagai UMKM. Alhamdulillah Rafflesia tertib pajak ya, alhamdulillah nggih. Oke, ini laporan keuangannya Bapak Ibu, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu adalah UMKM,
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tuh yang disebut UMKM, kalau mikro itu kurang dari omsetnya kurang dari 300 juta per tahun. Kalau yang kecil 300 juta sampai 2,5 M. Kalau yang menengah 2,5 M sampai 50 M. Nah, kalau masih tergolong itu boleh hanya 3 laporan saja. 3 laporan apa saja? Laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau biasanya disebut neraca, sama yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Jadi cukup membuat 3 ini sudah diperbolehkan. Ini minimal Bapak Ibu. Saya bikinnya sampai 5-5-nya Bu Rizka, wah, alhamdulillah ya. Boleh. Tapi kalau ternyata saya bikin cukup ini deh, soalnya sekarang baru punya penerimaan sama pengeluaran kas ya. Jadi yang minimal dibuat oleh UMKM ini ada 3 nih Bapak Ibu. Nah, bedanya apa? Bedanya akan kita pelajari setelah ini. Yang kita pelajari hari ini hanya 3 ini saja nih Bapak Ibu. Jadi yang memang sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah. Ya, sesuai standar akuntansinya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama yang wajib dimiliki adalah laporan laba sama rugi. Laporan laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi ini adalah isinya yang pertama pendapatan. Oh, Ya, pendapatan. Pendapatan apa saja isinya? Pendapatan isinya ada pendapatan usaha. Contohnya dari mana? Dari penjualan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menjual barangnya, nah itu dianggap sebagai akunnya ini adalah akun penjualan atau pendapatan. Nanti kalau misalnya membuat jurnal ya, kasnya juga diterima, pendapatannya juga nambah. Jadi asetnya juga nambah, pendapatannya juga nambah. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil menjual itu masuknya sebagai pendapatan. Oke. Oke, rata-rata yang dibuat UMKM adalah kas, laporan laba rugi, dan raca ya. Karena pebisnis biasanya juga ikut memproduksi alias dirjen, direktur izin. Direktur izin. Inggih, alhamdulillah kalau sudah dibuat nggih. Saya cuma mencatat keluar masuk keuangan saja. Nggih, monggo setelah ini Bu Sri Endah kita sama-sama belajar untuk membuat laporan laba rugi, laporan raca, ya laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangannya. Jadi sesuai dengan SAK EMKM. Apa saja yang dicatat di laba rugi? Ini ada pendapatan ya, ini uang yang kita terima ya. Pendapatan dari penjualan atau dari hibah, dari bantuan pemerintah. Ini juga termasuk pendapatan, tapi bukan pendapatan usaha, masuknya di pendapatan lain-lain. Ada pendapatan lainnya, contohnya apa di sini? Pendapatan lainnya contohnya misalnya Bapak Ibu nyewa punya toko ya, punya toko, kemudian Bapak Ibu juga menyewakan untuk tempat yang lainnya boleh ikutan jualan di tempatnya Bapak Ibu misalnya. Kan Bapak Ibu dapat honor kan ya. Dapat apa? Hasil dari titipan barang titipan tersebut ya. Nah, ini ada di chat. Kalau mencatat keluar masuk tanpa tahu laba rugi seperti masukkan produk di keranjang tapi nggak pernah check out. Iya betul. Ya jadi kita harus tahu laba ruginya ya. Kita nggak tahu kas masuk, kas keluar itu tidak mencerminkan laba atau rugi. Jadi kita tetap harus tahu berapa keuntungan kita, berapa laba, berapa rugi kita. Yang pertama tadi kan pendapatan sudah jelas nih Bapak Ibu nggih pendapatan nggih. Oke. Ini di chat, biasanya yang nggak pernah tercatat itu adalah upah pribadi karena kita masih ikut dalam proses produksi. Nah, ini Bu Vika harus diperbaiki dari sekarang ini, Mbak Vika ini. Jadi harus menggaji diri sendiri, masukkan ke rekening pribadi uang gajinya. Jadi dipisah, uang rekening pribadi sama rekening usaha dipisah ya, sehingga nanti kita bisa tahu apakah itu uang pribadi atau uang usaha. Kemudian dari Bu Wiwi, uang yang diberikan pembeli lebihannya tidak mau dikasih apa termasuk pendapatan lain-lain. Ya, masukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Ya.
Atau kalau misal ya betul ini ya, bisa dimasukkan kepada pendapatan lain-lain. Betul, itu pendapatan lain-lain selain dari tadi misalnya sewa ya, pendapatan sewa juga bisa dari pendapatan lain-lainnya seperti itu. Ini untuk pendapatan ya Bapak Ibu nggih. Nah, sekarang kita masuk ke beban. Beban ini ada beberapa, ini beban usaha. Ada kalau tadi pendapatan usaha itu dari menjual, kalau beban usaha itu adalah uang yang kita keluarkan untuk operasional kegiatan usaha kita. Contohnya apa? Contohnya ini di sini adalah beban pengiriman, tadi ongkir ya. Ongkir, kalau kita misalnya melayani selama pandemi ini, kan kita nggak bisa ketemu langsung dengan customer, kita perlu ngirim barang dagangan kita, atau kita perlu misalnya ngirimkannya baik itu dalam bentuk uang bensin atau uang ke JNT, JNE gitu nggih. Jadi itu termasuk dalam masuknya di beban pengiriman. Masukkan sebagai beban usaha Bapak Ibu, ya. Kemudian ada juga beban iklan. Beban iklan nih kalau endorse, ya, endorse artis misalnya. Nih produk emping Garutnya tadi di endorse sama Raffi Ahmad misalnya ya. Itu masukkan ke beban iklan gitu nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian ada beban gaji. Nah, ini beban gaji ya. Nah, beban gaji ini harus ditulis Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau memasukkan gaji kita, kan tadi kita sepakat bahwa kita harus menggaji diri sendiri. Nah, gaji tersebut harus kita masukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pengurang pendapatan. Mengurangi pendapatan kita ya. Oke, beban adalah biaya listrik, biaya ekspedisi, beban sewa toko. Nah, kalau tadi di chat ada dari Bu Mintarawati, ini ada beban, contohnya ada beban listrik. Beban listrik itu nanti masuknya ke beban lain-lain, Bapak Ibu. Bisa dimasukkan ke beban lain-lain ya. Atau mau ditulis sendiri beban listrik juga boleh. Biaya ekspedisi itu masuknya ke beban pengiriman, ya. Kemudian beban sewa, itu ada beban sewa setelah beban gaji ini ya, beban sewa. Nah, berikutnya ini pertanyaannya Mbak Vika, beban depresiasi itu apa? Beban depresiasi itu adalah beban penyusutan ya, bahasa Indonesianya beban penyusutan. Penyusutan untuk apa? Misalnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu punya alat, biasanya alatnya Mbak Vika ini apa? Alatnya untuk memproduksi apa Mbak Vika? Kalau bikin tas itu pakai alat apa? Mesinnya apa namanya? Mesin jahit. Nah, mesin jahit itu peralatan ya. Mesin jahit kan peralatan. Kira-kira saat pertama kali dibeli mesin jahitnya sama sudah setahun dipakai, nilainya sama nggak mesin jahitnya? Mesin jahit yang sudah dipakai, yang baru beli sama yang sudah dipakai setahun, kira-kira sama apa enggak nilainya? Ya, beda nggih, ya betul. Nilainya berbeda sehingga kita harus menyusutkan aset kita. Jadi saat kita mencatat nanti di laporan posisi keuangan itu kan ada peralatan atau mesin. Jadi Mbak Vika ini kan pasti mencatat di neracanya. Ada mesin jahit, nilainya misalnya berapa? Mesin jahit kalau baru beli berapa Mbak Vika? Ya, biaya perawatan nanti lain lagi ya. Kalau beli mesin jahit berapa baru? Kalau baru 2,5 juta ya. Oke, biasanya dipakai berapa tahun? Mesin jahitnya dipakai bertahun-tahun atau ada masanya? Berapa tahun biasanya? Ganti lagi 10 tahun ya sudah. Wah, ini pinter merawat ini Mbak Vika. Jadi kalau Bu Mintarawati ngasih angkanya mungkin 10 tahun. Nah, cara ngitung penyusutannya gimana? Caranya yang gampang aja Bapak Ibu, pakai penyusutan yang garis lurus aja. Caranya dibagi aja, 2,5 juta dibagi 10. Nah, ini kita dimudahkan sama Bu Mintarawati tadi. Jadi kalau masanya adalah 10 tahun ya, 2,5 juta Bapak Ibu bagi dengan 10 ya, dibagi dengan 10 sehingga tiap bulannya nanti berapa jadinya Bapak Ibu? 250 nggih. Ya, betul. Jadi beban depresiasi setiap bulan yang harus ditulis di sini adalah 250.000. Ya, 250.000. Begitu cara menghitung beban depresiasi, ya.
Oh iya, ini per tahun ya. Jadi per bulannya masih dibagi 12 ya. Terima kasih Mbak Vika diingatkan. Ya, 250.000 adalah per tahun ya. Jadi dibagi lagi dengan 12 ya. Jadi Bapak Ibu bisa hitung 250 bagi dengan 12 ketemunya 20.000 ya, 21.000 per bulannya beban depresiasinya untuk mesin jahit. Ya. Di per bulannya 20.000. Gitu ya. Ini untuk beban depresiasi. Kira-kira sampun jelas Bapak Ibu? Sudah. Ya, beban depresiasi ini harus dicatat. Kenapa? Karena kan kita pakai untuk proses produksi. Jadi kayak peralatan, mesin kita itu kan nggak selalu sama seperti yang pas waktu pertama kali kita beli. Jadi memang harus disusutkan nilainya. Sehingga nanti di neraca pas waktu awal beli memang tertulis 2,5 juta. Tapi kalau sudah setahun kepake nanti di neraca mesin jahitnya bukan lagi 2,5 juta tapi 2.250.000 karena harus kita kurangi dengan biaya penyusutannya. Sudah susut 250.000 karena udah dipakai setahun. Gitu. Kemudian ada lagi beban bahan habis pakai. Beban bahan habis pakai ini contohnya misalnya beli barang-barang, misalnya alat tulis atau barang-barang lain yang membantu proses produksi, misalnya gunting. Kalau ini di dalam tadi bikin tas dari kain ya, ada gunting, ada lagi misalnya yang lain-lainnya ya. Misalnya kalau butuh pulpen, butuh biasanya ada kapur-kapurnya itu ya, itu masuknya beban bahan habis pakai ya. Pas waktu pertama kali beli namanya bahan habis pakai, tapi kalau sudah terpakai ya Bapak Ibu, kalau sudah terpakai ini namanya beban bahan habis pakai. Jadi kalau pas waktu pertama beli itu kita masukkan sebagai aset namanya beban dibayar di muka ya, nanti saya terangkan. Nah, kan biasanya belinya langsung banyak ya, lem, aksesoris, betul. Ini Mas Khairul Huda ini Mas Geri ya. Ya, Mas Geri ya. Betul Mas Geri, lem dan aksesoris ya, itu kita tulisnya sebagai beban dibayar di muka, supplies atau bahan habis pakai ya. Kan biasanya kita nggak mungkin beli lem cuman ngepas untuk proses produksi kan enggak ya. Jadi biasanya kita lebihkan kan. Nah, nanti yang ditulis di beban ini bukan semuanya Bapak Ibu. Yang ditulis di beban ini bukan semua lem dan aksesoris yang kita beli, bukan. Tapi yang sudah kita pakai berapa. Lem yang sudah dipakai berapa. Misalnya beli ada 5 wadah lem gitu ya, yang terpakai berapa lah, itu yang dimasukkan ke laba rugi sebagai beban. Nah yang 5 ini dimasukkannya kemana? Dimasukkannya ke neraca nanti. Di neraca saya akan tunjukkan nanti ya. Kemudian ada beban lain-lain ini ya, selain yang ada di atas yang nilainya misalnya nggak terlalu signifikan ya, boleh dimasukkan ke beban lain-lain ini. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu untuk pendapatan sama beban? Nah, kalau belum ini saya lanjut. Nah, untuk tahu laba atau rugi gimana caranya? Nah, pendapatan yang tadi itu yang sudah disebutkan dikurangi dengan semua beban-beban, ini ketemu adalah laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Ya. Laba atau rugi sebelum pajak penghasilan, ya. Nanti kita hitung kalau sudah laba atau rugi sebelum penghasilan ini kita hitung berapa pajaknya kita. Kalau untuk UMKM 0,5%, nah tapi sekarang ada kemudahan dari pemerintah, insentif pajak itu ditanggung oleh pemerintah ya, sehingga ini kalau saat ini kita juga 0 ya, alhamdulillah ya. Jadi laba rugi sebelum dan setelah pajak ini sama. Ini alhamdulillah dari pemerintah ini memang tahu kondisinya pandemi seperti ini, jadi pajak ini ditanggung sama pemerintah. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Bentuknya gimana ya? Kalau tadi kan kita baru bicara tentang pendapatan sama beban itu isinya apa saja. Nah, ini sekarang bentukannya dari laporan laba rugi itu seperti ini. Jadi ada pendapatan, ada beban, ini seperti ini contohnya. Jangan lupa ditulisnya untuk 2 tahun ya. Ini yang sesuai dengan SAK EMKM ya Bapak Ibu ya.
yang sesuai dengan SKA MKM. Kalau pendapatan untuk pengeluaran kebutuhan belanja tabungan masuk di mana ya? Kalau pendapatan itu pendapatan diperoleh dari penjualan nggih, Mbak Yeni nggih. Kemudian pengeluaran kebutuhan belanja ini kalau boleh Mbak Yeni langsung nanya, boleh Mbak Yeni dinyalakan mic-nya biar saya lebih paham, boleh? Maksudnya bagaimana nggih? Ya, Assalamualaikum, Bu Rizka. Jadi begini, kita dapat pendapatan dari penjualan kita, dan selama ini untuk pengeluaran belanja, untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari, juga untuk tabungan, untuk anak-anak dan lain-lain itu kita ambil dari situ. Nah, itu masuk di pendapatan di pengeluaran lain-lain, ataukah kita tulis tersendiri menggunakan dengan kata-kata misalkan belanja sekian, tabungan sekian, atau gimana ngoten nggih. Terima Oh, kasih. nggih, matur nuwun Mbak Yeni, nggih. Sudah jelas ya pertanyaannya. Nah, kita balik lagi tadi nggih Bapak Ibu nggih. Jadi untuk laporan keuangan kita ini adalah laporan keuangan usaha. Jadi bedakan antara laporan keuangan pribadi dengan laporan keuangan usaha. Itu yang tadi kita diskusikan bahwa memang harus ada rekening terpisah. Jadi untuk belanja, untuk tabungan, itu tadi adanya di laporan keuangan pribadi di rekening pribadi. Dapatnya dari mana pendapatannya? Dari gaji. Jadi jangan lupa ambil sebagian dari laba secara berkala, itu namanya gaji. Tapi kalau misalnya ternyata ada keuntungan yang cukup besar, kita mau ambil sebagian, itu boleh juga. Jadi selain gaji yang secara berkala diambil, dimasukkan ke rekening pribadi, kita juga boleh ambil keuntungan yang misalnya boleh nih diambil cukup bisa karena penjualan cukup banyak, boleh kita ambil sebagian. Itu adalah pendapatan kita untuk keuangan pribadi kita, Bu Yeni, Mbak Yeni ya. Nah, jadi pengeluarannya untuk belanja, untuk tabungan, untuk anak itu ambilnya dari rekening pribadi. Jadi tidak perlu dicatat di laporan laba rugi usaha meniko. Ya, jelas nggih? Ya, alhamdulillah ya. Jadi jangan dimasukkan ke beban lain-lain, nanti jadi bingung ini usahanya, bebannya kok besar sekali ini ternyata untuk kepentingan pribadi. Jadi kita nanti tidak terpisah antara usaha dengan pribadi tadi itu. Jadi memang untuk laporan ini, laporan laba rugi, laporan neracanya ya, laporan posisi keuangan hanya untuk pribadi, hanya untuk usaha saja. Sedangkan untuk pribadi monggo dibuat pencatatan sendiri dari rekening yang terpisah tadi, begitu nggih. Oke, ini alhamdulillah ada yang nanya. Ini pasti yang lainnya juga merasakan hal yang sama ini Mbak Yeni nih. Ini diwakili oleh Mbak Yeni pertanyaannya. Nah, ini contohnya nggih Bapak Ibu nggih. Untuk laporan laba rugi insya Allah clear nggih.